Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi melalui kajian kitab Tanqihul Qaul yang pada hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu di halaman 11 baris keempat dari atas. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina khususan la ruh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani annallahal karim yataghashshahum birrahma wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala asy-syaikhul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Wa'ilin an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Riwayat dari Abi Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, berkata ia, man arada ayyunjiyahullahu minaz zabaniyati at-tis'a asyrata falyakul bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang, kata Ibnu Mas'ud, yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat penyiksa. Siapa orang yang ingin diselamatkan dari malaikat Zabaniyah, yang jumlah malaikat Zabaniyah itu ada 19, falyakul bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah dia membaca atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu tis'ata asara harfan. Ya, jumlahnya ada 19 huruf. Liyaj'alallahu ta'ala kulla harfin minha junnatan min wahidin minhum. Supaya Allah menjadikan tiap-tiap satu huruf daripada bismillah itu sebagai tameng dari satu malaikat Zabaniyah yang 19 itu. Jadi malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19. Dan huruf yang ada dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu mulai dari ba, sin, mim, dan seterusnya sampai mim, itu jumlahnya juga 19. Sehingga jika kita baca bismillahirrahmanirrahim itu, maka Allah akan jadikan tiap-tiap satu huruf itu menjadi penghalang, menjadi tameng, ya, menjadi perisai untuk tidak mendapatkan siksa dari malaikat Zabaniyah itu. Itu salah satu fadilah, ya, begitu hebatnya bismillahirrahmanirrahim itu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah akan mengampuni bagi orang itu dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kita itu banyak yang dulu-dulu pernah dilakukan, yang saat-saat yang lalu pernah diperbuat. Maka dengan banyak membaca bismillahirrahmanirrahim itu, dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bacaan bismillahirrahmanirrahim itu. Wal muradu as-saghairu, tapi yang dimaksud dosa-dosanya dihapuskan itu adalah dosa-dosa yang kecil yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Melanggar perintah Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, berbuat maksiat, begitu ya. Yang bukan dosa-dosa besar, insya Allah dengan kita selalu membaca bismillahirrahmanirrahim, dosa-dosa yang kecil itu dihapuskan oleh Allah. Tapi jika dosanya dosa besar, atau dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, maka Allah tidak mengampuni dengan bacaan-bacaan bismillah ini. Ya, melainkan harus bertaubat. Atau jika terkait dengan manusia, harus meminta maaf kepada manusia yang bersangkutan. Ada hak-haknya yang diambil, yang dia tidak rela, maka hak-haknya itu harus dikembalikan, begitu ya. Baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat juga dikatakan puasa, ibadah puasa itu menghapuskan dosa-dosa. Tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, jika kamu bangun, ay minal majlisi, artinya bangun dari majlis, dari satu tempat, ayya majlisin kana, majlis apapun, ya, majlis apa saja, apakah itu di tempat rapat, apakah majlis taklim, apakah majlis zikir, ya, majlis-majlis yang di tempat baik, begitu ya. Ketika bangun dari tempat-tempat itu atau majlis itu, fakulu, maka kata Nabi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Nabi ajarkan begitu. Kalau kita bangun dari satu majlis, jangan lupa itu baca doanya, begitu ya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa, karena sesungguhnya manusia, idza tabukum, apabila mereka akan menggibah kamu, ya, menggibah, gibah itu artinya menceritakan sesuatu yang orang diceritakan itu tidak suka jika sesuatu yang ada pada dirinya diceritakan. Apakah itu perilakunya, hartanya, anak-anaknya, keluarganya, atau hal-hal lainnya yang apabila diceritakan, orang yang diceritakan itu tidak suka. Itu namanya gibah, gitu ya. Meskipun yang diceritakan itu benar, ya. Umpamanya si fulan anaknya nakal, si fulan anaknya terlibat narkoba umpamanya, ya, wal iyazubillah. Ya nggak usah diceritakan gitu, walaupun itu benar begitu ya. Karena itu namanya gibah gitu ya. Berdosa orang yang bergibah itu gitu ya. Kalaupun beritanya itu benar, ya, ceritanya itu benar, walaupun kalau jika ceritanya itu tidak benar gitu ya, jika ceritanya tidak benar, maka itu berdusta, ya, berbohong gitu ya. Nah, itu gibah begitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan supaya kita terhindar dari gibah, begitu ya. Ketika kita bangun dari satu tempat, baca doa. Doanya ini ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Ketika kita bangun dari duduk, karena itu biasanya seperti itu ya, kumpul-kumpul, ya ngobrol-ngobrol begitu ya. Tapi ketika ada seseorang yang meninggalkan tempat duluan umpamanya, dia pergi dari tempat itu, ya yang lain yang masih kumpul-kumpul di situ, lalu menggibahkan orang itu gitu ya. Ya. Maka Nabi ajarkan doanya seperti ini ya. Kenapa dibaca doa seperti ini? Karena kata Rasulullah ya, idzaktabukum yamna'uhumul malaku an dzalika. Ya, kalau mereka akan menggibah dengan dibacakan doa ini, maka malaikat akan mencegah dari perbuatan gibah itu ya. Bisa saja mulutnya menjadi tidak terbuka untuk menggibah. Bisa saja umpamanya hatinya menjadi tidak kepingin untuk menggibahkan orang itu karena sudah dicegah oleh malaikat begitu. Dengan dibaca doa seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, apabila kamu duduk ya pada suatu majlis, ayyam majlisin kana, ya majlis apa saja di tempat apapun begitu ya. Faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika, maka sesungguhnya orang yang melakukan seperti itu, yaitu ketika dia akan duduk di majlis membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, orang yang membaca seperti itu, wakalallahu bihi malakan, ya Allah wakilkan untuk orang itu satu malaikat, yamna'uhum minal ghibati, yang malaikat itu mencegah orang-orang untuk berbuat ghibah, hatta la yaktabukum, sehingga mereka orang-orang itu tidak akan menggibah kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi ini doanya supaya kita terhindar dari doa ketika akan duduk di majlis ya, di suatu tempat, atau kita bangun dari tempat itu, baca doa ini. Ya, baca doa ini. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kalimat yang sering kita dengar sehingga sangat mudah begitu ya untuk menghafalnya atau membacanya. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini hati-hati begitu ya. Biasanya kadang-kadang suka keliru. Ini wasallam apa wasallim begitu ya. Nah, rumusnya jika diawali shalla itu fi'il madi, maka pasangannya menjadi salam. Ya, fi'il madi juga. Wa sallallahu wa sallama, shalla wa sallama. Ya, tetapi kalau awalnya fi'il amr ya, sholli, maka di akhirnya juga pakai fi'il amr gitu ya, pasangannya. Sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim gitu ya. Jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena tadi shalla wasallam ya. Tapi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim gitu ya, jangan wasallam karena tadi di awalnya sholli gitu ya. Nah itu, jadi doanya seperti ini ya, Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah insya Allah dengan dibaca doa seperti itu, Allah berikan kita perlindungan ya, berupa Allah wakilkan, Allah kirimkan malaikat, yang malaikat itu mencegah orang-orang untuk menggibah kita. Wa qad nazama ba'du ahlil ilmi radhiyallahu anhu al-masaila allati tusannu at-tasmiyatu fiha. Ya. Dan sungguh telah
menazamkan atau membuat syair sebagian para ulama, semoga Allah meridhoinya, masalah-masalah yang disunahkan kita membaca bismillah, ya. Hal-hal yang kita disunahkan membaca bismillah itu dibuatkan nazam begitu ya oleh para ulama. Faqala, maka berkata para ulama itu, wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluh, dan membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, jalla jalaluh, ya, terhadap Allah yang maha agung keagungannya, ya, jalla jalaluh, jalla, ya, maha agung gitu ya, jalaluh keagungannya. Kita membaca bismillah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lana syuri'at, bagi kita diwajibkan membaca, disyariatkan begitu ya, diperintahkan membaca bismillah itu, fahris alaiha wa ausil, maka upayakanlah dengan sungguh-sungguh, ya, fahris, upayakanlah dengan sungguh-sungguh, alaiha, membaca bismillah itu, wa ausil, dan sambungkan. Jadi ada kontinuitas begitu ya, terus menerus begitu ya. Nah, ini memang terkait kita membaca bismillah itu di berbagai kesempatan gitu, terkait dengan kebiasaan kita gitu ya. Kalau kita biasa terus membaca bismillah, insya Allah secara refleks begitu ya, ketika akan melakukan sesuatu langsung membaca bismillah itu gitu ya. Maka perlu dilatih, perlu diupayakan. Ya, kita ingat bahwa setiap sesuatu perbuatan yang baik itu harus kita awali dengan membaca bismillah. Ya, kata Rasulullah, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, segala sesuatu yang baik jika tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya akan terputus, ya. Wa ausil, jadi sambungkanlah terus itu membaca bismillah itu, ya, sehingga dengan demikian menjadi kebiasaan kita. Apa itu masalah-masalah yang disunnahkan kita membaca bismillah? Kadzal akli walisyurbil ladzaini tajammala, ya, seperti minum, makan, yang keduanya itu bagus membaca bismillah begitu ya. Ketika makan atau minum, bacalah bismillah. Ya. Kalau tidak membaca bismillah, makannya itu menjadi tidak berkah gitu ya. Akibatnya terus-menerus lapar gitu ya. Makannya tidak kenyang-kenyang begitu ya, padahal sudah makan banyak begitu ya. Nah, maka ada doa itu ya, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tasba', ya. Dari jiwa yang tidak kenyang-kenyang, dari diri yang tidak kenyang-kenyang begitu ya. Kenapa begitu? Bisa jadi karena tidak membaca bismillah sehingga makannya itu setan ikut makan bersama-sama dia begitu ya. Sehingga tidak ada puas-puasnya ya, makan terus begitu ya. Makan lagi gitu ya. Wa ghuslin biha halat tuhuri li ghasilin. Dan ketika mandi, ya, membaca bismillah dalam keadaan suci bagi yang mandi, ya. Jadi mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau mandi baca bismillah gitu ya. Wa inda rukubin jaza fi syar'i fi'luhu. Dan ketika naik kendaraan, ya, boleh di dalam syariat, ya, kita diajarkan begitu membacanya, mengerjakan, ya. Mau berkendara, naik sepeda motor, ya, naik mobil, itu baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini merupakan doa di awal begitu ya, yang secara umum kita baca di samping nanti jika memang memungkinkan dan sempat dan kita bisa begitu ya, membaca doa-doa khususnya begitu ya. Ketika makan umpamanya ya, ketika makan kan ada doa khususnya ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu ya. Tetapi kan sebelum makan itu ya sunnahnya diawali bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Allahumma barik lana
bima razaqtana wa qina azabannar. Atau ketika kita berkendara begitu ya, berkendaraan. Itu kan ada doa-doa khususnya, tapi awali dulu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru kita jalankan kendaraan kita. Nah, itu dalam agama diajarkan seperti itu. Ya, alal barri au fil bahri. Ya, baik kendaraannya itu di daratan maupun di lautan. Baca bismillah. Summa lidakhilin ila masjidin. Ya, kemudian bagi orang-orang yang masuk ke dalam masjid gitu ya. Baca bismillah. Ya, meskipun ada doanya gitu ya, masuk masjid Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, tapi baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Au baitihi atau masuk ke rumahnya ya, sebelum assalamualaikum baca bismillah. Walilubsihi, dan ketika memakai pakaian. Pakai baju baca bismillah, pakai peci baca bismillah, pakai celana baca bismillah, ya, pakai sendal baca bismillah, pakai sepatu baca bismillah begitu ya. Wanajin, dan juga begitu juga ketika melepasnya ya. Lepas baju, lepas celana, lepas peci, lepas sendal, ya, lepas sepatu, itu juga baca bismillah. Nah, kadang-kadang ini jika kebiasaan membaca bismillah itu tidak terbiasa gitu ya, tidak dilatih untuk selalu membaca bismillah gitu, maka kadang-kadang lupa gitu ya. Buka baju buka saja sudah gitu ya. Pakai baju pakai saja bajunya begitu ya. Padahal ada sunnah begitu ya, yang apabila kita amalkan mendapat pahala kesunahan ya, yaitu diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ighlaqi libabil manazili, ya, menutup pintu-pintu rumah ya, pintu rumah-rumah, nutup pintu ya, baca bismillah. Wa itfa'i misbahin, ya, ketika meniup lampu gitu ya, mematikan lampu. Kalau zaman dahulu nih lampunya lampu cempor begitu ya, ketika meniup lampu gitu ya, pakai baca bismillah. Kalau sekarang saklar ya, ketika akan memencet saklar, mematikan lampu, baca dulu bismillah. Wawati halilatin lahu, dan ketika berhubungan intim begitu ya, menggauli halilah ya, lahu ya, menggauli istrinya begitu. Seorang suami yang akan menggauli istrinya, baca bismillah begitu ya. Baca bismillah dulu. Meskipun doa khususnya ada begitu ya. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana gitu ya, supaya setannya nggak ikut-ikut di situ gitu ya. Ya, kalau nggak keburu paling nggak bacalah bismillah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'udi minbarin khairi khamilin, dan ketika naik ke atas mimbar, sebaik-baik yang membawa gitu ya. Artinya mimbar yang membawa kebaikan gitu ya. Ketika naik ke atas mimbar, yang mimbar itu mimbar kebaikan gitu ya. Ya, dalam forum simposium, seminar, diskusi, ketika dipersilahkan naik ke atas mimbar gitu ya, baca bismillah gitu ya. Atau mimbar khutbah ya, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri ya, dan lain sebagainya ya, khutbah di majelis taklim dan sebagainya, itu ketika akan naik baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi mimbarnya mimbar yang baik begitu ya. Sebab sekarang ini ada juga mimbar-mimbar itu yang dijadikan tidak baik begitu ya. Ada mimbar yang bertujuan provokasi gitu ya. Ada mimbar yang isinya malah bukan kebaikan-kebaikan, tapi caci mencaci ya, menghujat itu, memfitnah begitu ya. Itu bukan mimbar yang membawa kebaikan begitu ya. Wa taghmidi mayyitin, dan ketika memejamkan mata mayit ya,
memejamkan mata mayit itu baca bismillah, ya. Summa fil lahadi ja'alahu, kemudian ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat begitu ya. Ketika liang lahat, ya, jenazahnya diterima, mayitnya diterima dari atas, ya, dibawa ke bawah, dimasukkan ke liang lahat, ya, itu baca bismillah begitu ya. Ketika akan memasukkan mayit ke liang lahat, ya. Meskipun ada doa juga, ada doa khususnya juga begitu ya. Bismillah, bismillah wa ala millati Ibrahim gitu ya. Seperti itu. Tapi awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Khurujin minal mirhadi, ya, keluar dari toilet, summa lidahirin, kemudian bagi yang akan masuk ke toilet, ya. Nah, ini maksudnya di luar begitu ya, sebelum masuk ya, sebelum masuk ke toiletnya, ya, baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada doanya ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wa indabtidai litawafi bi Ka'bata, dan ketika memulai tawaf di Ka'bah, laha syarafur rahmani tasyrifa adilin. Ya, itu tawaf itu di Ka'bah itu, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Wa inda wudu'in, dan ketika berwudu gitu ya. Ya, dan ketika berwudu. Nah, itu wudu disunahkan membaca bismillah ya. Wa yustahabbu inda ghuslil wajhi, ya. Disunahkan ketika membasuh wajah itu membaca bismillah. Karena ada hadis-hadis ya, min turukin jayyidah, ya, dari riwayat-riwayat yang sangat bagus begitu ya, yang meriwayatkan ya dari para sahabat gitu, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu seseorang itu yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi baca bismillah. Summa inda tayamumin, kemudian ketika tayamum. Wa nahrin, begitu juga ketika menyembelih ya, menyembelih hewan kurban, hewan akikah dan sebagainya. Fawazib kal habibil muwasil, maka langgengkanlah begitu ya, teruskanlah ya, kontinuitas begitu ya, bismillahirrahmanirrahim ini seperti kal habibil muwasil, seperti seorang yang dicintai yang terus-menerus begitu ya, terus-menerus diingat begitu ya. Sesuatu yang dicintai atau orang yang dicintai itu akan selalu diingat-ingat begitu ya. Mau makan ingat begitu ya, mau tidur ingat begitu ya, mau minum ingat begitu, mau ke kamar mandi ya ingat dia begitu ya. Ya, mau jalan-jalan ingat dia begitu ya, orang yang dicintai begitu ya. Nah, begitu juga dengan bismillah ya. Maka terus-meneruslah baca bismillah itu. Wa ba'du, kemudian daripada itu salatullahi summa salamu. Semoga keselamatan Allah Subhanahu wa taala alal Mustafa tercurahkan kepada orang yang dipilih, al-mukhtar khairil afadil. Ya, yaitu manusia yang paling utama. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia terpilih, seorang makhluk yang paling utama. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, selesai pembahasan kita bab tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Baru nanti kita akan lanjutkan al-babur rabi' fi fadilatis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banatina wa auladina wa zurriyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyahum fid din wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wardina warda anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.